Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salamun ala nuhin fil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Anak-anak Bapak, santriwan santriwati yang Bapak cintai, bertemu kembali kita dalam majelis tafsir Pondok Pesantren Darun Nahdah. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan surat Al-Fil ayat 1 sampai 5. Untuk mengawali kajian kita minta teman kamu untuk membacakan surat Al-Fil ayat 1 sampai 5 serta terjemahannya. Ada yang ditugaskan kemarin? Tidak ada. Karena tidak ada yang ditugaskan, sekarang kita minta untuk ke depan membacakan surat Al-Fil ayat 1 sampai 5 Jamilah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah. Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia, dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Shadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia, dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat.
Shadaqallahul azim. Baik, telah kita dengarkan bacaan dari teman kamu surat Al-Fil ayat 1 sampai 5 serta terjemahannya. Mari kita lihat satu persatu tafsir dari ayat surat Al-Fil ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bishabil fil. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Salsabila. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Zeli. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Baik, dalam terjemahannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu bertindak kepada tentara bergajah? Allah bertanya dalam hal ini bukan mau mengetahui jawabannya tentang kejadian tentara bergajah yang dihancurkan oleh Allah. Tetapi maksud dari bertanya di sini adalah untuk Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan tentang kejadian itu. Sebagaimana kita lihat dalam tafsirnya, bahwa kejadian itu tidaklah disaksikan Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad saat kejadian itu belum lahir. Dalam riwayatnya diceritakan kejadian tentara bergajah ini kurang lebih 1 bulan sebelum lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana tentara bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah supaya orang-orang tidak lagi ziarah ke Makkah. Karena ziarah ke Makkah itu tidak hanya sekarang. Sebelum Islam datang sudah ziarah kian orang ke Ka'bah itu. Pada musim haji. Nah, hal ini menimbulkan rasa iri bagi seorang raja yang bernama Abraha. Dan ia ingin agar orang tidak lagi datang ke Makkah menziarahi Ka'bah, akan tetapi ke negeri dia. Maka dia buatlah Ka'bah tandingan di negerinya. Ibainia disi Ka'bah tandingan. Baru dipaksa ia halak untuk tawaf.
Mula-mulana rakyatnya. Selanjutnya ise negeri-negeri na adong di sekeliling negeri niai. Ditaklukkonia jolo, dung ditaklukkonia baru diperintahia untuk datang menziarahi Ka'bah buatannya sekaligus tawaf di situ. Ternyata setelah dia buat, orang ziarah ke Makkah untuk tawaf di Ka'bah tidak berkurang. Tetap banyak. Jadi inginlah dia hal ini berpindah ke negeri dia. Sehingga diajaklah seluruh negeri yang telah ditaklukkannya untuk ikut bersama-sama menghancurkan Ka'bah. Jadi anak-anak Bapak yang Bapak cintai, berangkatlah mereka dengan tentara bergajahnya, di mana gajah yang menjadi tunggangan mereka itu makanya dikatakan tentara bergajah. Sementara gajah yang ditunggangi oleh Raja Abraha namanya Mahmud. Siapa namanya? Mahmud. Di saat mau memasuki kota Makkah, ya, di saat mau memasuki kota Makkah, mereka berhenti dan mengutus utusan mereka masuk ke kota Makkah. Untuk apa? Memberitahu kepada penduduk kota Makkah bahwa mereka akan datang menghancurkan Ka'bah dan menaklukkan penduduk kota Makkah. Siapa pada saat itu yang menerima utusan ini? Adalah Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa jawaban kakeknya? Kami tidak akan berbuat apa-apa karena kami tidak punya kekuatan. Berkaitan dengan masalah Ka'bah, yang akan menjaganya adalah pemiliknya. Lalu utusan ini balik ke Raja Abraha memberikan laporan. Mendengar laporan ini, Raja Abraha dan sekutunya atau bala tentaranya merasa sudah mulus rencana dan tujuannya. Dia coba bangkit, mengarahkan pasukannya menghadap Ka'bah untuk menghancurkannya. Tetapi sebelum masuk daerah Makkah, si Mahmud sang gajah tidak mau berjalan. Dia turun dan dia berbaringlah kalau bahasa kitanya, ipapodomia. Naraya berdalan. Tetapi apabila diperintah untuk pulang, balik ke belakang, dia berdiri langsung berjalan. Begitu diputar lagi menghadap Makkah, ya, begitu sampai di batasnya, dia kembali berulah seperti keadaan pertama. Dia tidak mau, lalu Raja Abraha membunuh si Mahmud. Setelah itu baru mereka masuk ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Kejadian ini walaupun tidak disaksikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dapat disaksikan Muhammad peninggalan-peninggalan atau bekas-bekasnya ketika itu ada. Dan dia mendengar secara cerita yang kuat dari berbagai orang di kota Makkah itu. Seolah-olah kejadian itu
sudah dilihat oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anak-anak Bapak yang Bapak cintai, bahwa Raja Abarahah dan tentaranya yang ingin menghancurkan Ka'bah sebagaimana diceritakan pada surat Al-Fil ini adalah benar terjadinya. Kita lanjutkan pada ayat yang kedua. Alam naj'al kaidahum fi tadlil. Artinya, bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Kemudian Dewi. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Kemudian Jepri. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya itu sia-sia? Sebagaimana dijelaskan pada ayat yang kedua, bukankah dia Allah menjadikan tipu daya mereka sia-sia? Artinya apa ini, Khatib? Allah bertanya kepada Muhammad untuk menjelaskan kejadian itu supaya tidak ada lagi keraguan terhadap terjadinya. Sehingga Allah nyatakan, bukankah dengan bekas-bekas yang ada bahwa kejadian itu merupakan tipu daya mereka, Abrahah dan bala tentaranya, sia-sia, tak ada keberhasilan. Ya, tidak ada keberhasilan. Semuanya dikorbankan dengan sia-sia saja. Sehingga terjadilah kerugian kepada mereka dan kebinasaan. Apa yang terjadi? Kerugian dan kebinasaan. Merugi dan binasa. Berapa banyak korban ketika itu, baik dari manusia dan juga dari binatang, sungguh banyak. Jadi di sini kita lihat betapa angkuhnya, betapa sombongnya, juga betapa rakusnya Abarahah ingin menguasai Ka'bah dengan menghancurkannya. Ternyata hal itu menjadi celaka tersendiri bagi dirinya dan juga bala tentaranya. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Nurinsan. Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Selfie. Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Kemudian Ahmad Nawawi. Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Anas. Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Wa arsala alaihim tayran ababil.
dan ia mengirim kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Burung ini disebutkan di dalam tafsir, kanat tayran minas samai lam yura qablaha wala ba'daha mithluha. Adalah burung dari langit. Burungnya ini tidak sembarangan, tapi burung yang khusus dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah dilihat sebelumnya dan tidak pula terlihat lagi sesudah kejadian itu. Burung yang berbondong-bondong ini hanya terjadi pada saat itu saja. Yang seperti ini model burungnya. Dia tidak jelaskan bagaimana model burungnya itu. Cuman disebutkanlah selalu dengan nama burung ababil. Dari sifatnya itu yang berbondong-bondong, dikasih namalah dia burung ababil. Nah, begitu. Jadi anak-anak Bapak yang Bapak cintai, bahwa sungguhnya burung ababil ini yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa senjata. Senjata yang dibawa ini tertera keterangannya di dalam ayat yang keempat. Yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Misbahul Khairiyah. Tarmihim bihizaratin min sijjin. Yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Milpita. Syariah. Yusuf Ardiansyah. Yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Tarmihim bihijaratim min sijil. Yang melempari mereka dengan batu yang terbuat dari tanah liat yang dibakar. Panas. Sehingga panasnya ini membakar Abrahah dan bala tentaranya. Sebagaimana dijelaskan nanti pada ayat yang kelima. Tetapi satu hal yang perlu kita perhatikan, anak-anak Bapak yang Bapak cintai, bahwa tanah yang dibakar ini panasnya diambil dari api neraka jahanam. Dan dianya juga batu-batu yang dikirim terhadap kaumnya Nabi Lut. Hebatnya dan panasnya batu ini apabila mengena kepada kulit salah seorang mereka itu,
meleleh kulitnya, meleleh. Bukan terbakar saja, tapi meleleh. Kan gitu ya. Nah, makanya kalau demikian halnya, betullah apa yang dijelaskan pada ayat yang kelima. Faj'alahum ka'asfin ma'kul. Sehingga mereka jadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Kemudian si Yuli Apipi. Apa? Yulia Apipa. Muhammad Muaz. Zoni. Waja'alahum ka'asfin ma'kul. Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Baik anak-anak Bapak yang Bapak cintai, sebagaimana dibacakan teman kamu ayatnya dan terjemahannya, kita dengar bahwa batu yang terbuat dari tanah liat itu yang dibakar tadi itu bisa membakar Abrahah dan bala tentaranya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Kejadian inilah yang menjadikan nama tahun kejadian Nabi Muhammad itu disebut dengan tahun gajah. Dan di sini anak-anak Bapak yang Bapak cintai, terjadinya kejadian ini menurut tafsir kita ini pendapat lain di samping yang Bapak sampaikan tadi itu adalah kurang lebih 50 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia katakan inilah pendapat yang paling kuat. Inilah pendapat yang paling kuat. Ada yang mengatakan selain itu berapa? 40 tahun. Ya. Ada yang mengatakan 23 tahun dan yang lainnya. Jadi banyak pendapat tentang kapan terjadinya peristiwa tentara bergajah ini. Ada mengatakan 1 bulan sebelum kelahiran Nabi Muhammad, ada mengatakan 50 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad, ada yang mengatakan 40 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, ada mengatakan 23. Bahkan mungkin masih banyak lagi pendapat tentang hal itu. Tetapi yang paling kuat sebagaimana dinyatakan di dalam kitab tafsir kita ini adalah 50 hari sebelum sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai, tentunya hal ini dapat kita pahami betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Apapun rencana manusia yang ingin berbuat jahat kepada apa yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hasilnya dan tidak akan tercapai sebagaimana yang dirasakan oleh Abrahah dan bala tentaranya. Itulah kira-kira tentang surat Al-Fil, terjemahan dan tafsirannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.